Ya, selamat datang di channel ngopibareng62.com. Kami adalah salah satu afiliasi dari Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Selamat datang kepada Pak Chandra yang menjadi salah satu pengacara dari Sultan Sepuh Aluda II, Raharjo Djali. Alhamdulillah sudah hadir di kami. Kami akan bincang-bincang berkaitan dengan topik yang menarik berkaitan dengan aset nasional, yaitu Kesatuan Kesultanan Cirebon. Untuk itu, mari kita bersama-sama kita hadirkan dengan fokus, mudah-mudahan bisa lancar. Amin ya rabbal alamin. Pak D Chandra, kita santai, relax. Perkenalkan dulu barangkali Pak D mau mengenalkan dirinya, asli dari mana, mungkin istrinya dan keturunan berapa. Pak D, silakan. Ya. Nama saya Chandra Widianta, tapi pakai TJ. Pakai TJ ya? Juliet. TJ lama. Ya. Karena saya produk lama. Udah lama ya? Iya, kebetulan saya putra dua dan saat ini saya asli Cirebon. Asli Cirebon? Iya, asli Cirebon. Saya Salatiga. Kelahiran mana Pak D? Maksudnya tahun berapa lahir? Tahun 70. Oh, tahun 70. Oke, nanti. Ya, kebetulan saya tinggal di Cirebon. Kebetulan anak-anak yang satu sudah selesai, yang kedua sedang melanjutkan di Fakultas Hukum. Iya. Salatiga, dan istri saya saat ini juga sedang berada di Salatiga ke arah suatu pengobatan. Ya, berkaitan dengan informasi yang kami terima Pak D, berkaitan dengan polemik sejak tahun 2016 kali ya, dan 2000 yang sangat gencar itu hampir kurang lebih 2 tahun terakhir ini berkaitan dengan kesatuan. Mohon informasi secara singkat Pak D, apa yang diketahui tentang Pak D berkaitan dengan polemik yang ada di Kesatuan Cirebon. Iya, informasi singkatnya gitu. Ya, kebetulan saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Pak Raharjo untuk menunjukkan secara perdata kepada Lukman. Dan hasil akhir dibuat dugaan bahwa gugatan MO tidak dapat diterima. Jadi Pengadilan Negeri Cirebon itu hanya memeriksa formal gugatan, mengesampingkan dengan pokok perkara gitu. Dan makanya ini berkembang menjadi berlarut-larut, sehingga yang jelas dari pihak pemberi kuasa tidak puas melakukan upaya hukum. Selanjutnya ketika melakukan upaya hukum, saya tidak bisa mengawal dikarenakan suatu kesehatan istri saya berada di Salatiga, saya harus mendampingi. Iya, karena sakit ginjal, maka saya lebih memilih istri saya dulu sementara. Terus kemudian dihandle oleh pengacara beliau yang saya nggak tahu namanya, itu berada di Jakarta. Perkembangan sekarang katanya sudah ke Mahkamah Agung. Baik, sebelum masuk ke materi itu Pak D, berkaitan dengan polemik, sebetulnya apa sih yang menjadi inti ya dari permasalahan berkaitan dengan Sultan Raharjo tadi? Kenapa harus membuat perdata, motivasi belakangnya apa? Barangkali Pak D Chandra bisa jelaskan. Ya, motivasi itu adanya amanah dari orang tua Pak Raharjo pada waktu itu, bahwa merasa sebagai ingin meluruskan sejarah dari amanah orang tua, karena dari Fakultas Sejarah dan Fakultas Hukum, Pak Raharjo adalah pewaris, artinya keturunan keturunan yang sah dari Sultan Sepuh 11, yaitu Tajul Muhammad Arifin. Dikasih nama, disebut itu Sultan Aluda pertama. Sultan Aluda. Iya, makanya Pak Raharjo itu sebagai penerus disebut Sultan Aluda II. Sultan Aluda. Iya, begitu. Jadi karena ada amanah dari orang tua bahwa ini meluruskan sejarah, yang sementara ini itu Keraton Kesepuhan adalah sultannya bukan dari keturunan dari asli dari Sultan Sepuh 11. Tapi narasumber yang kami terima dari informasi bahwa berkaitan dengan masalah tanah atau apa gitu tadi, artinya tanah-tanah yang dari Pak Raharjo request mungkin ada aset dari Kesatuan yang ingin beliau minta apa sehingga tidak diterima atau digugat kepada Kesatuan gitu. Sehingga bahasa yang muncul itu seolah-olah bahwa terjadi bukan permintaan aset tapi malah meminta trah dan tahta gitu.
Itu bagaimana yang berkembang saat ini atau yang Pak diketahui? Ya, jadi kalau bicara tentang aset itu dua hal yang berbeda dengan tahta. Aset itu ada dua jenis, itu aset dari harta peninggalan sultan, itu sebelumnya Sultan Sepuh 11, dan kedua aset keraton sendiri. Aset keraton sendiri. Ya, jadi yang di dalam putusan tahun 58, setahu saya itu aset dari Sultan Sepuh 11. Jadi intinya tentang pembagian harta peninggalan Sultan Sepuh 11. Jadi itu suatu hal yang berbeda tentang tahta. Cuma logika hukumnya, apabila seorang itu disebut sultan, kalau dalam gugatan itu jelas bahwa itu harus mempunyai harta peninggalan. Seorang disebut sultan kan harus ada harta peninggalan. Ini mana seorang sultan tidak ada harta peninggalan. Dan dalam 58 itu baik Alexander dan semuanya dalam gugatan itu semua dapat 1/7. Gitu. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau dicermati gugatan kita ya perbuatan melawan hukum. Yang melawan siapa Pak? Yang melawan dari saya sebagai kuasa dari Sultan Sepuh, lalu dan juga Pak Raharjo melawan Lukman. Artinya yang melanggar hukum dinilai dari Pak Ade adalah dari Pak Lukman ya, dari Sultan Lukman. Iya, jadi dalam gugatan itu adanya perbuatan melawan hukum, yaitu membiarkan keraton dalam kondisi kotor, rusak. Gitu. Terus kedua bahwa memperlakukan keraton tidak sesuai terah, artinya Lukman itu bukan dalam terah dari keturunan Sultan Sepuh 11. Seperti itu. Artinya kalau kita lihat dari undang-undang hukum positif ya, bahwa ini kan hukum adat ya. Kita paham hukum adat itu berarti harus ada mungkin mediasi atau musyawarah antara Sultan Lukman sama Sultan Maluda dari Ratu Jambi itu. Ini apa sudah dilakukan Pak? Ya sebenarnya sudah, cuma terbentur nggak tahu kok gagal mediasi sudah dilakukan. Saya juga bingung, entah kepentingan ada. Kalau bagi saya pribadi selaku praktisi hukum, ketika itu gagal mediasi di situ ada suatu kepentingan. Kepentingan itu apa saya kurang tahu. Gitu. Artinya yang berkepentingan sebetulnya dari pihak Sultan Maluda II atau dari pihak Kesepuan. Gagal mediasi itu kepentingan berarti mana Pak? Ya versi mereka ya kepentingan mereka saya nggak tahu. Saya hanya praktisi hukum hanya menilai dari dari kajian hukum aja gitu. Kalau itu kan ada kepentingannya mana harta peninggalan saya nggak tahu. Oke, selama ini dari pihak Kesepuan apa sudah melakukan kibali atau perlawanan atau itu memberikan keterangan dengan gugatan yang dilakukan dari timnya Pak D waktu itu? Iya, waktu itu ketika putusan itu divonis NO, gugatan tidak terima. Waktu itu kami selaku kuasa hukum memberi saran bahwa ketika itu NO harus mengupayakan upaya hukum lain, yaitu upaya hukum yang lebih tinggi. Dengan kata lain, upaya hukum biasa itu banding gitu. Tapi ketika itu saya diminta untuk mengajukan gugatan ulang. Saya mensarankan baiknya gugatan ulang, jangan ini banding. Karena akan saya koreksi semua kesalahan-kesalahan dalam bahasa mungkin terlalu melebar gitu. Akan koreksi, ternyata dalam perkembangannya saya sudah buat gugatan, akhirnya kok memilih untuk upaya hukum lain yang saya juga nggak tahu upaya hukum apa sampai ini saya nggak jelas upaya hukum itu, sehingga seperti itu saya juga nggak tahu kabarnya bagaimana tiba-tiba ujuk-ujuk sampai ke MMA dan terus ada banyak berita tentang adanya putusan Salimun MA yang saya juga jujur dari pihak Pak Raharjo itu juga nggak terbuka seperti apa, bagaimana, jadi tertutup. Jadi saya juga sebenarnya masih ada kewajiban moral untuk supaya beliau itu sesuai dengan prosedur hukum, saya pikir. Jadi posisi status sekarang itu putusan MA maupun apa masih zonk atau bagaimana?
Ya, kalau saya menyimak dari kajian ilmu hukum, bahwa ketika putusan itu dinyatakan, jadi gini, kita jangan lihat putusan dulu. Upaya hukum itu ada dua. Ya, upaya hukum biasa dan luar biasa. Kalau hukum biasa itu banding seperti itu atau first step, ya first step itu banding, kasasi, ya kan? Itu upaya hukum biasa. Lalu selanjutnya yang kedua upaya hukum luar biasa, yaitu PK, peninjauan kembali kemana? Ke presiden. Nah, dari semua tingkatan upaya hukum itu bermuaranya harus ke PN. Dari nolnya PN dulu Iya, jelas itu harus PN. Mau PK ke mana pun itu harus ke PN dulu. Jadi PN kenapa ke PN? Ya karena muara gugatannya itu dari PN. Kalau PN posisi NO berarti sudah nggak bisa jalur lagi. Begitu pengertiannya. Gimana maksudnya? Kalau dari PN itu sudah mengeluarkan putusan NO, berarti itu nggak bisa dilanjut lagi ke banding atau ke MA, bagaimana? Kalau NO itu bisa ada dua upaya hukum. Satu upaya hukum yaitu banding. Tapi karena banding nggak ambil karena sudah melebihi batas waktu yaitu 14 hari sejak putusan dibacakan, otomatis gugur. Hak upaya hukumnya gugur. Lalu hak upaya hukum lain apa? Bisa langsung PK.